Halo, nama saya Dikola Kasih. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan musik. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang seorang komposer ternama di era klasik. Kalian pasti sudah kenal dengan komposer ini. Siapa lagi kalau bukan Ludwig van Beethoven. Bagi kalian yang belum kenal dengan Beethoven, berikut adalah salah satu lagu yang paling terkenal dari seorang Beethoven, yaitu lagu Furellis. Nah, sudah pernah dengar kan dengan lagu tersebut? Yuk kita kenal lebih jauh dengan Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven lahir pada bulan Desember 1770 di kota Bonn, Jerman. Ibunya bernama Maria Magdalena van Beethoven dan ayahnya bernama Johann van Beethoven. Dia adalah seorang musisi, guru musik, dan penyanyi istana bagi Uskup Agung Bonn. Sayangnya, ayah Beethoven adalah seorang pecandu alkohol. Jangan diikuti ya teman-teman. Beethoven sudah menekuni musik sejak masih muda. Dia bahkan sudah melakukan penampilan pertamanya di umur 7 tahun. Di umurnya yang ke-10 tahun, Beethoven memutuskan untuk berhenti dari sekolahnya dan ingin menekuni musik. Di umurnya yang ke-11 tahun, dia pun belajar dengan Christian Gottlieb Nevi. Dia mengajar Beethoven untuk bermain organ dan membuat komposisi musik. Beethoven pun akhirnya mempublikasikan komposisi pertamanya pada tahun 1783 saat dia berumur 12 tahun. Pada tahun 1787, kemampuan bermusik Beethoven sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Dia bahkan mendapatkan kesempatan untuk belajar musik dengan Mozart di Wina. Namun hal tersebut tidak terjadi karena ibunya Beethoven meninggal dunia. Beethoven pun harus kembali ke Jerman untuk menghidupi keluarganya. Pada tahun 1792, Beethoven pergi kembali ke Wina untuk belajar musik bersama Joseph Haydn. Di Wina, perkembangan musik Beethoven sangat signifikan dan dia terus menciptakan komposisi musik yang indah. Namun pada tahun 1798, pada saat Beethoven berumur 28 tahun, dia mengalami masalah dengan telinganya. Dia kesulitan untuk mendengar. Tetapi, Beethoven tetap semangat untuk lanjut membuat komposisi musik. Beethoven pun akhirnya benar-benar kehilangan pendengarannya saat dia berumur 45 tahun. Dia bahkan juga kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Pada tahun 1824, Beethoven menciptakan karya musik Simfoni nomor 9. Simfoni ini dapat dikatakan sebagai karya musik terbaik dan yang paling terkenal milik Beethoven. Beethoven menciptakan simfoni ini saat dia kehilangan pendengarannya seutuhnya. Simfoni ini bisa dibilang sebagai penanda akan transisi dari era klasik menuju era romantik. Hal tersebut dapat dipastikan karena simfoni tersebut memiliki terobosan baru dalam struktur musik yang tidak ada di era klasik. Simfoni ini memiliki 4 movement yang berdurasi 75 menit. Movement keempat pada simfoni tersebut merupakan movement yang paling unik dari simfoni ini, karena Beethoven menambahkan unsur vokal. Vokal pada sebuah simfoni merupakan hal yang unik, karena pada era tersebut tidak ada simfoni yang menggunakan vokal. Lirik dari movement keempat tersebut diambil dari puisi panjang karya Friedrich Schiller, An der Freude, atau yang lebih dikenal dengan judul Ode to Joy. Instrumentasi dari simfoni nomor 9 adalah 2 flute dan piccolo, 2 oboe, 2 klarinet, 2 basun, kontrabasun, 4 horn, 2 trompet, 3 trombon, timpani, perkusi, string, solo quartet, dan chorus. Wah, banyak sekali instrumen yang digunakan. Simfoni ini perdana ditampilkan pada tahun 1824 di Wina. Dan di situ juga Beethoven membantu untuk memimpin orkestranya. Simfoni ini mendapatkan banyak pujian dari musisi berbagai dunia. Pada tahun 1825, Beethoven sering sakit dan akhirnya meninggal pada 26 Maret 1827 di usia 56 tahun. Proses pemakamannya dilaksanakan pada 27 Maret 1827 dan dihadiri oleh 20.000 warga Wina. Sampai sekarang, Beethoven merupakan komposer ternama karena karya musiknya yang dikenal oleh banyak masyarakat di dunia. Beethoven telah menginspirasi banyak orang untuk menciptakan komposisi musik dan menjadi seorang musisi. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai komposer di era klasik Ludwig van Beethoven. Saya harap informasi yang saya berikan dapat berguna ya. Terima kasih dan sampai jumpa.